Zulaiha. Oh, Siti Zulaiha. Oh, Siti Zulaiha. Ya, biar saya bantu. Huswatun. Asana. Hidayatul. Mana orangnya? Itu Ada. itu di belakang tuh. Cuma tangannya aja kelihatan. Sini mah. Hadir. Suhana. Hadir. Cahaya. Cahaya. Hadir. Bersinar soalnya. Ya, masih SMP itu. SMP. Masih udah punya pacar enggak? Ya, Jalan, Mas. Raila. Laila, jangan Laila. Laila, ya. Laila. Dah. Oh, Milan. Mila. Ya, Milan. Dia. Nah, itu. Yang hidung anaknya itu. Ya, tinggal dua. Belum nama. Buatin nama. Jadi saya dapat amanah dari perusahaan GSI karena untuk memperingati anniversary dari perusahaan GSI, maka perusahaan GSI juga mengadakan program sumbangan ke masyarakat secara gratis untuk mengingat meningkatnya biaya pengeluaran tagihan listrik. Maka perusahaan GSI mengadakan lampu LED ini intinya akan dibagikan secara gratis. Jadi juga menghemat listrik juga ya untuk masalah pemakaian. Nah intinya dibagikan gratis, tak berbayar. Terus yang kedua edukasi tabung, tujuan saya hanya sekedar meluruskan berita, intinya bukan pembagian tabung, ya, bukan juga disuruh beli tabung, bukan disuruh kredit tabung, ataupun juga bukan disuruh ngutang tabung. Bukan. Nah jadi tujuan saya kesini hanya sekedar mau meluruskan berita karena katanya banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang intinya hanya sekedar menakut-nakutin warga. Katanya ditakut-takutin masalah ledakan tabung. Pertamanya ditakut-takutin yang berbahaya ya kan. Intinya ditakut-takutin yang berbahaya, masalah ledakan atau intinya yang berbahaya. Jadi ketika nanti warga itu sudah merasa takut dan akhirnya nanti ujung-ujungnya disuruh beli. Entah itu disuruh beli pengaman biar aman katanya ya kan. Entah itu disuruh beli selang, entah itu disuruh beli kompor dan macam-macam. Tapi untuk masalah membeli barang itu semuanya haknya ibu-ibu. Intinya semuanya terserah ibu-ibu. Cuman tujuan saya kesini hanya sekedar mau mengedukasikan tabung sedikit biar ibu-ibunya juga tidak gampang dibodoh-bodohi dan tidak gampang ditakut-takutin sama orang. Karena sebenarnya tabung yang ibu pakai di rumah semuanya aman ya. Nggak ada ceritanya tabung gas meledak, itu nggak ada. Meskipun tabungnya ibu dibakar atau ditaruh di atas kompor yang apinya lagi nyala, intinya nggak akan bisa meledak. Meskipun kompor sama tabung berdekatan pun juga nggak bisa meledak ya, karena semua tabung aman. Tabung yang ibu pakai semuanya memang aman, jadi jangan takut sama ledakan tabung karena tabung ini meskipun dibakar nggak akan bisa meledak. Contoh nih, misalnya nih, ini biar ibu nggak takut maksudnya ya, biar ibu nggak takut. Kenapa kok nggak nyambar? Kenapa kok nggak meledak? Karena gasnya nggak keluar. Ledakan atau kebakaran itu bisa terjadi ketika ada kebocoran. Misalnya nih selangnya bocor, gasnya keluar. Kalau ada api mungkin baru nyambar. Tapi kalau seperti ini kan semuanya aman ya kan, semua tabung semuanya aman. Jadi meskipun dibakar tabungnya nggak bisa meledak. Nah, yang meledak itu contoh seperti kemarin sudah pernah kejadian di Samarinda, ledakan gas LPG, bukan ledakan tabung tapi ledakan gas. Nah, kenapa bisa meledak? Karena waktu itu orangnya lagi tidur, tapi anehnya lagi ledakan itu terjadi posisi kompor belum nyala dan di sekitarnya belum ada. Mas, kenapa kok meledak? Ya padahal nggak ada apinya, nggak ada api, kompor nggak nyala, sekitarnya nggak ada api. Kenapa bisa meledak? Sedangkan di sini dikasih api nggak meledak. Ya kan? Yang menyebabkan ledakan itu karena regulator ini waktu itu masih terpasang. Orangnya juga nggak percaya sebenarnya, nggak mungkin mas tabung saya meledak, nggak mungkin kompor saya kebakar karena saya tadi malam nggak nyalain kompor dan di sekitarnya pun juga nggak ada. Ketika sudah diselidiki, memang benar ledakan itu terjadi tapi belum ada. Apa yang menyebabkan ledakan? Karena adanya percikan listrik.
Karena waktu itu orangnya lagi tidur, jadi nggak tahu kalau regulator itu ada kebocoran. Coba kalau regulator terpasang, gasnya ngalir nggak, Bu? Ngalir. Saya coba ya. Nah, kalau regulator dipasang, gasnya akan ngalir. Nah, cuman karena waktu itu ada kebocoran, gasnya keluar, terus keluar karena orangnya tidur, nggak tahu kalau di dapur itu ada kebocoran. Sampai 1 tabung ini gasnya semuanya habis. Nah, karena ruangannya juga tertutup, ya, yang akhirnya gasnya nggak bisa keluar, jadi satu ruangan. Jadi satu ruangan, terus ada percikan listrik langsung meledak. Tapi yang meledak itu gasnya yang keluar tadi, yang jadi satu ruangan. Kalau tabungnya yang nggak meledak, cuman gasnya aja yang meledak yang satu. Ini aturan dari Pertamina, setiap ibu memakai regulator ketika kompor tidak dipakai, kalau bisa regulatornya dilepas. Ya. Malas ya. Mas, apakah tidak cepat rusak kalau regulator dibuka pasang? Intinya tidak. Nah, gini, yang membuat regulator cepat rusak bukan karena dibuka pasang. Regulator yang cepat rusak karena ketika ibu masang regulator sering ditekan, sering dipukul-pukul, sering dikasih beban yang berat kayak batu, cobek batu kamu sebenarnya. Hendak utang, betul nembak. Iya, nih kanggo yang kita sedang nih. Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Aku cas Sebenarnya teka. ya nggak apa-apa sih kalau dikasih batu juga nggak apa-apa. Cuman kalau ditekan-tekan terus nanti jarum regulatornya yang nggak kuat. Ketika jarum regulator ini sudah mulai membengkok, yang akhirnya tidak bisa menguras isi gas, sudah tidak bisa menguras isi gas, maka yang akan terjadi ketika gasnya udah mau habis biasanya kecium bau. Biasanya kecium bau biasanya ketika gasnya udah mau. Kenapa? Karena di situ keluarnya bukan dari sini, keluarnya dari lubang yang kecil. Ketika gas itu udah keluar, kebuang sia-sia dan tidak kepakai, yang akhirnya gasnya bau. Cuman kalau keluar dari sini kan kepake di kompor, yang akhirnya kan gasnya hilang, jadi nggak kecium baunya. Jadi kebuang, nggak kepake. Maka dari itu kalau bisa nggak usah ditekan ketika masang gasnya. Nah, jadi kenapa yang tadi saya jelaskan, kenapa harus regulator harus dilepas? Misalnya nih ibu mau bepergian jauh, mau ke Mataram, tapi bukan berarti habis bikin kopi dilepas, mau bikin kopi lagi. Pas keluar. Iya, pas keluar. Ketika ibu mau tidur ya kan, kalau tidur ibu tidur di mana? Di dalam rumah sama. Sama siapa, Bu? Ya, sama suami. Mantan Di dalam mulai. Ya. Mantan Bu. Ya. Oke, gini. Ketika ibu lagi tidur di kamar, ya kan nggak mungkin tidur di dapur ya kan. Nah, jadi ketika di dapur ada kebocoran, kalau ibu lagi tidur di kamar kan nggak tahu. Ataupun misalnya nih, ibu lagi bepergian jauh ke Mataram, terus regulator masih terpasang. Kalau ada kebocoran dan di rumah tidak ada orang, kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ya kalau nggak ada orang nggak ada yang tahu ya kan, itu bocor. Ketika di situ nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Selain gasnya di sini cepat habis, kalau bocor yang jelasnya kalau ada api di sekitarnya juga berbahaya. Kalau ada api, kalau bocor, coba nih misalnya bunyi seperti ini. Kalau saya kasih api nyambar nggak? Jelas nyambar, tapi nggak usah ya. Nah, tapi kalau Anjuran jangan jantungan doang nih, nembak ini sebeluta. Darah tinggi sedih ini. tapi kalau misalnya regulator ini dilepas, ya misalnya ibu mau meskipun nginap 1 minggu di Mataram ya kan, tapi regulator ini udah dilepas seperti ini. Meskipun di sekitarnya ada api dan sebesar apapun api yang nyala, intinya nggak akan bisa nyambar kalau regulator udah dilepas. Nyala. Ya kan? Karena apa? Setiap regulator dilepas gasnya tidak akan bisa keluar. Jadi seperti itu. Intinya lebih amannya kalau bisa dilepas, tapi itu semuanya terserah ibu, maupun ibu males mau gimana itu terserah ibu mau dilakukan atau tidak. Tapi saran saya dilepas ketika mau ditinggal, kalau di rumah nggak ada orang ya, kalau bisa dilepas. Ya cuman ya nggak usah setiap hari ya, kalau mau ditinggal aja kalau bisa dilepas. Nah itu aja mungkin yang saya sampaikan ya, mas nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, yang penting bermanfaat ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Untung lebih ayah ya tadi di sini. Biar nggak bosan ibu-ibunya ya. Jadi sedikit Iya, aja. tentu Mungkin tombak ada yang mau tanaman. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini ya sudah. Tabung pink, tabung warna hijau. Kenapa mau diganti? Karena
banyak sekali kecurangan di tabung warna hijau. Ini harus saya sampaikan dari ibu market semuanya. Jadi biar tidak gampang ini ya. Nanti juga ibu-ibu semuanya mungkin akan memakai tabung pink seperti di Jawa ya. Karena di Jawa sudah 80% memakai tabung pink. Nah, jadi mungkin juga sama. Di sini akan diganti tabungnya ibu yang warna hijau diganti, bukan dikasih gratis, bukan. Diganti, diambil yang hijaunya. Nah, jadi tukar caranya. Jadi kenapa mau diganti? Karena dari leher tabung ini beda. Kalau di tabung warna pink lebih panjang, lebih tinggi, ya hampir 2 kali lipat daripada tabung warna hijau. Jadi jarumnya pun di tabung warna pink ada 2, di atas sama di bawah. Biasanya kan hanya ada 1. Kalau ditusuk gasnya Bunyi. gasnya langsung keluar. Karena apa? Karena di situ gampang sekali dicurangi. Kalau agen-agen yang tidak bertanggung jawab, ya, yang pertamanya di sini 3 kilo, yang akhirnya diambil, ditusuk, disalin ke tabung yang lain, yang akhirnya nanti di sini kan mengurang biasanya. Yang biasanya 3 kilo bisa jadi 2,5 kilo, bisa jadi 2 kilo. Yang ketika nanti di sini gasnya sudah diambil, sudah dikurangi, yang jelasnya otomatis gasnya beratnya juga ikut mengurang, benar nggak? Ya. Ketika beratnya itu ikut mengurang, maka akhirnya ketika tabung ini biar tabung ini tetap berat, dikasih apa? Pertama yang paling jelas ada yang dikasih tambahan besi di sampingnya. Oh ya ampun, terombok besi di samping-samping. Ada yang 2, ada yang 4. Ya. Bukan arah tuh jerete. Kenapa dikasih besi? Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menambah berat tabung. Biar Kesetaraan yang lain sih. beratnya. berat, Iya. makanya dikasih tambahan. Ada juga yang kedua, yang biasanya gas ini full, yang akhirnya jadi 2 kilo. Nah, biar tetap berat, dikasih apa? Ada yang dicampur memakai. Makanya ketika ibu pakai, Ya, di berair tuh sama nulis biasanya tuh. berkeringat. Oh iya, iya, Rembes. kadang berkeringatnya. Sering Tapi nggak semua ya, nggak semua. Air nih campur. Sering juga dapet yang gitu. Nggak semua tabung ya, ada yang kadang- Mau arah suke aku sawi sanju aksi luadi. Kadang dia keringetan. 10 nih banyak sawi ini. sekali kecurangan. Berair betul. Makanya mau diganti ke tabung warna pink. Berair Di tabung warna pink, nanti saya yakin ibu untuk pemakaian jelasnya lebih aman dan lebih hemat, karena di sana sudah susah untuk dicurangi. Karena di Jawa ketika sudah dibedakan memang benar ya, pemakaiannya jauh lebih hemat, jauh lebih aman daripada tabung warna hijau. Nah, di Jawa sudah 80%, kemungkinan nanti di sini juga ibu semuanya sama juga akan memakai tabung warna pink ya. Tapi mohon maaf, untuk masalah tabung pink itu yang beda bukan tabungnya. Kalau tabungnya sama, isinya sama-sama 3 kilo, cuman yang beda dari jarumnya lebih panjang, lebih kecil, lebih panjang ya, hampir 2 kali lipat dari tabung. Nah, maka dari itu pertanyaannya gini, untuk masalah regulator ya, yang ditakut ya semoga aja enggak ya, saya cuma berdoa aja semoga aja enggak, karena gini, setiap regulator yang ibu pakai terkadang kan milih-milih tabung. Nah, jadi gini, ketika ibu masang regulator, Mas, apakah bisa regulator yang warna hijau dipakai ke tabung warna pink yang 3 kilo? Intinya tidak semua. Artinya bukan semuanya tidak bisa ya, artinya tidak semua, mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Contoh seperti punya regulator saya. Jujur, regulator saya sendiri sudah dicoba, sudah dites di kantor ke tabung warna pink, dan alhamdulillah regulator saya sendiri tidak bisa dipakai ke tabung pink. Nggak bisa, karena di tabung warna pink itu leher tabungnya lebih panjang. Jadi ketika dikunci nggak nyampe pengunciannya. Nah, maka dari itu perut yang nggak tahu terserah ibu. Yang nggak tahu ya kan, makanya tadi semoga aja mungkin Sudah nyocok. ya, mudah-mudahan ya punya ibu di rumah cocok. Kan saya bilang enggak, bukan semuanya tidak bisa, artinya tidak semua, ada yang bisa deh. Iya, mudahan. Nah, cuman perusahaan GSI nanti juga akan mengadakan, mungkin masih ingat ya perusahaan GSI Bu ya? Lupa saya. Aduh, kenapa aku lupa? GSI ini adalah Gasindo Sedang Indonesia yang dulu pernah ikut bekerja sama untuk membagikan tabung, regulator, selang, dan kompor. Lah, pertama, tapi lebih aku pada takut. Yang Aku pertama bertanding, kali oke. memproduksi gas kompor. Yang pertama kali dulu Gua kan ketemu dibagi lain kompor inilah perusahaan GSI yang pertama kali memproduksinya.
Nah, jadi nanti di program periode kedua perusahaan GSI mau mengadakan regulator lagi, tapi tidak dengan tabung, tidak dengan selang, tidak dengan kompor. Cuma ton doang. Hanya regulatornya saja. Tidak dengan tabung, tidak dengan selang, tidak dengan kompor. Mas, kenapa nggak ada tabung seperti dulu lagi? Kenapa nggak ada kompor seperti dulu lagi? Kenapa nggak ada selang seperti dulu lagi? Karena ketika sudah disurvei, hampir 90% keluhan dari warga, khususnya ibu-ibu, keluhannya hampir sama. Ketika ditanya, keluhannya di regulator sering bermasalah. Benar ya? Cocok. Ada yang cocok, ada yang tidak. Katanya gini, ketika ibu pasang regulator, ketika dikunci kadang banyak yang longgar katanya. Ketika dikunci banyak yang sering bocor atau bunyi. Apa ya bahasanya di sini? Oh, apa? Cus. Namanya makanya dia bilang cus. Terus ya, oke, ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika ibu masang regulator katanya susah masuk. Ketika ditekan nggak bisa. Akhirnya dikunci keras, ya kan? Kalau dipaksa biasanya bisa dol atau patah. Maka dari itu ada yang sampai dikembalikan lagi tabungnya. Ada nggak di sini? Ah, betul tulakan kan aku berdagang enggak. Tukar. Kamu ini semua anu Mana tulakan. yang cocok? Perhatikan. Berarti bukan cuma tabung pink yang nggak cocok. Di tabung warna hijau juga terkadang ada yang cocok, ada yang tidak regulatornya Bu Irma. Bukan cuma tabung pink. Ya. Jadi yang warna hijau pun juga kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Maka dari itu perusahaan GSI mau mengadakan regulator lagi yang multifungsi. Separuh kan ini di luar mencus lupa pada bengan atau salin ke ini. Perusahaan GSI akan mengadakan regulator lagi yang multifungsi, artinya sudah bisa dipakai di semua tabung. Ibu mau pakai tabung warna hijau, meskipun tabung warna hijau katanya kepalanya beda-beda, karetnya beda-beda, atau juga kadang ibu ketika mengisi ulang gas kadang atau memakai regulator dicocokkan dengan nomornya. Nah, intinya nggak perlu, karena regulator multifungsi itu udah bisa dipakai ke semua tabung. Contoh seperti tadi mau pakai tabung warna pink juga bisa, mau pakai tabung warna biru juga bisa, mau pakai tabung besar 5 atau 12 kilo semuanya udah bisa dipakai ke semua tabung. Nah, di sini perhatikan semuanya, perhatikan Ibu. Halo. Hai. Hai. Di sini saya bawa satu contoh regulator multifungsinya, tapi nggak saya jual. Itu sisa berapa?